Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirani Danwar dari Geologi Jurnalistik. Akan menjelaskan tentang milestone atau perkembangan, pertumbuhan, dan juga keruntuhan dari Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Yang pertama ada dari Bani Umayyah. Perkembangan, pertumbuhan, dan keruntuhan Bani Umayyah merupakan bagian integral sejarah Islam awal. Ini dimulai dengan pemerintahan pertama mereka di bawah kepemimpinan Umayyah bin Ibn Abd Shams pada pertengahan abad ke-7 Masehi. Periode ini ditandai dengan ekspansi wilayah Islam dan penyebaran kekuasaan Arab ke sebagian besar wilayah di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Perkembangan Bani Umayyah memperluas kekhalifahan Islam secara signifikan, memperoleh kendali atas wilayah sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Sasaniyah. Pada puncak kejayaannya, kekhalifahan ini mencakup sebagian besar wilayah yang dikenal sebagai dunia muslim. Pemerintahan Umayyah juga ditandai dengan perkembangan kebudayaan Islam dan pusat-pusat intelektual di kota-kota seperti di Damaskus. Untuk pertumbuhan Bani Umayyah secara signifikan terjadi di bawah kepemimpinan Muawiyah yang memindahkan ibu kota ke Damaskus dan mendirikan dinasti Umayyah. Di bawah kepemimpinan Umayyah, administrasi dan militer berkembang pesat, dan perdagangan serta ekonomi juga turut mengalami kemajuan. Mereka juga memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terpusat. Lalu, keruntuhan Bani Umayyah dimulai dengan ketegangan internal antara kelompok Arab dan non-Arab dalam kekhalifahan, serta ketidakpuasan atas kebijakan fiskal dan administratif. Perlawanan muncul di berbagai daerah, terutama di Persia dan Khorasan. Krisis tersebut melemahkan kekhalifahan secara internal. Selain itu, perang saudara antara Bani Umayyah dan Bani Abbas memuncak dalam pertempuran Nizab pada tahun 350 Masehi, di mana Bani Abbas akhirnya menang. Itu mengakhiri pemerintahan Umayyah dan mulai dinasti yang baru, yaitu dinasti Abbasiyah. Ada dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah dimulai sejak tahun 132 Hijriah sampai 196 Hijriah atau 749 sampai 1858 Masehi. Periode ini merupakan masa kejayaan bagi pendidikan Islam. Meskipun pada fase yang kedua terdapat beberapa pemerintahan dan kerajaan yang independen, namun sebagian telah memberikan kontribusi yang besar terhadap Islam. Pemerintahan Abbasiyah hancur bersamaan dengan penyerbuan orang-orang Mongolia yang melemahkan pemerintahan Bani Abbasiyah ini. Pasca keruntuhan dinasti Umayyah, tonggak kepemimpinan Islam berpindah kepada Bani Abbasiyah. Penamaan Daulah Abbasiyah adalah karena para pendiri dan penguasa di masa ini ialah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh seorang bernama Abdullah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas yang lahir di Humaimah pada tahun 104 Hijriah dan dilantik menjadi khalifah pada 3 Rabiul Awal 130 Hijriah. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama hampir 5 abad, terhitung mulai abad ke-8 hingga ke-13 Masehi. Ibu kota di masa dinasti Abbasiyah berada di Baghdad. Saat itu Baghdad menjadi pusat perdagangan di dunia, pusat ilmu pengetahuan, serta pusat kebudayaan Islam. Kejayaan dinasti Abbasiyah. Pada saat perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam meluas dari timur ke barat, meliput Mesir, Syam, Sudan, Irak, Arab, bahkan Cina. Perluasan wilayah ini memungkinkan adanya interaksi intensif antara daerah satu dengan yang lainnya. Interaksi ini meningkatkan kemungkinan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap wilayah. Di masa dinasti Abbasiyah, ibu kota Baghdad menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di dunia Islam. Selain itu, di masa Bani Abbasiyah, sains terkenal bakat mulai bermunculan dan menunjukkan perkembangan budaya yang pesat. Wilayah sekitar di sana pun berubah sedemikian rupa. Banyak pernak-pernik bernuansa borjuis, mulai dari pakaian, makanan, dan hadirnya pelayan-pelayan. Abbasiyah mencapai kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan. Mereka membangun perpustakaan dan universitas,
memperkerjakan ahli untuk melakukan penelitian dan mendorong kemajuan bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan kimia. Selain itu, para ilmuwan seperti Abbasiyah Al-Khawarizmi, metode aljabar, terus Al-Farabi bin Rus, dan tokoh-tokoh lainnya lahir pada masa kejayaan Abbasiyah ini. Lalu kemunduran dinasti Abbasiyah. Tentara Mongol yang menyerang pusat dinasti Abbasiyah menyebabkan semua pemukiman termasuk istana emas itu rata dengan tanah. Selain itu, angkatan bersenjata Mongol juga menghancurkan perpustakaan yang menjadi salah satu fasilitas penyimpanan dan arsip segala informasi, misalkan bangunan yang rata dengan tanah. Bagaimana sebuah kekuasaan pasti ada masanya. Khalifah Abbasiyah mengalami kemunduran disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Internalnya itu ketimpangan kemampuan antara pemimpin khalifah dan menteri. Mereka memiliki pemimpin yang kuat, namun kualitas pemimpinan yang lemah dan tidak berdaya sehingga tidak mampu mengontrol wilayah dan berdampak pada munculnya perselisihan dalam lingkup politik. Sementara faktor eksternalnya menyebabkan mundurnya dinasti Abbasiyah adalah adanya kejadian perang salib dan penyerangan dilakukan oleh bangsa Mongol. Hal ini mengakibatkan hancurnya kota Baghdad sebagai pusat kekuasaan sehingga menjadi tanda berakhirnya kekuasaan dinasti. Sekian, terima kasih.